Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Landasan Sosial Budaya Bimbingan dan Konseling, yakni Ibu Harwanti Novian dari MPC, dan juga rekan-rekan semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Zakia Amalia dan kedua rekan saya yaitu Mbak Eka Putri Tunggadevi dan juga Mas Dimas Rangga Saputra. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi atau akan mempresentasikan materi mengenai konseling multikultural dan isu keberagaman. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pendahuluan atau latar belakangnya. Mobilitas tinggi menciptakan masyarakat majemuk, keberagaman Indonesia terdiri dari suku, bahasa, agama, adat adalah kekayaan sekaligus potensi konflik jika tidak dikelola. Banyak teori konseling berakar pada nilai Euro-American yang individualistik, sering mismatch pada konteks kolektivis. Konselor harus sadar budaya dan menghindari cultural encapsulation. Latar belakang ini didasari dari yang mana Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik dari suku, bangsa, bahasa, agama maupun adat istiadat. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, namun juga dari keberagaman ini bisa menjadi potensi konflik dan hambatan psikologis jika tidak ditangani dengan tepat, termasuk dalam memberikan layanan bantuan profesional seperti konseling. Pada awalnya, teori psikologi barat yang bersifat individualistik itu diterapkan kepada bangsa atau kepada konseli dari latar belakang kolektivis, sehingga terjadilah mismatch atau ketidakcocokan. Dari sini maka kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita akan membantu konseli, kita juga harus paham atas latar belakang mereka, sehingga hal itu bisa menjadi keberhasilan dari layanan konseling yang kita berikan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan ini, yaitu pertama adalah apa itu konseling multikultural, yang kedua pengaruh budaya terhadap hubungan konselor dan klien, yang ketiga strategi meningkatkan efektivitas. Yang pertama adalah materi pertama tentang konseling multikultural. Konseling multikultural dalam pendekatan BK yang mengakui keberagaman identitas konseli, etnis, agama, gender, status sosial. Sebagai faktor penentu intervensi konselor harus dilepaskan bias pribadi yang adaptif terhadap nilai budaya klien. Konseling multikultural ini merupakan elemen krusial dalam dunia bimbingan dan konseling modern, terutama di negara dengan tingkat keberagaman tinggi seperti Indonesia. Konseling multikultural secara umum didefinisikan sebagai hubungan konseling di mana dua atau lebih peserta, konseli dan konselor, memiliki latar belakang budaya, nilai, dan gaya hidup yang berbeda. Dalam konteks BK, pendekatan ini menekankan bahwa konselor tidak boleh memaksakan standar budayanya sendiri kepada konseli. Sebaliknya, konselor harus memahami bagaimana identitas budaya konseli, seperti etnis, ras, agama, status sosial, dan ekonomi. Di mana hal ini bisa mempengaruhi cara mereka memandang masalah dan mencari solusi. Oke, selanjutnya berikut definisi konseling multikultural menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Daryl Wingsu dan David Su, mereka mengemukakan bahwa konseling multikultural adalah perpaduan antara peranan dan tujuan konseling yang menggunakan modalitas dan strategi yang selaras dengan pengalaman hidup serta nilai-nilai budaya konseling. Poin utamanya yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah awareness, kesadaran diri. Yang kedua ada knowledge atau pengetahuan, dan terakhir ada skills atau keterampilan dalam intervensi. Kedua, menurut Paul B. Patterson, dia mengungkapkan bahwa multikulturalisme adalah sistem nilai yang mengakui keberagaman sebagai realitas yang mendasar, yang menyatakan bahwa semua hubungan konseling pada dasarnya adalah multikultural, karena setiap individu membawa budaya uniknya sendiri, termasuk usia, gender, status sosial selain etnis. Poin utamanya yaitu konsep ini memandang
menentang pandangan terhadap monokultural yang seringkali mendominasi teori-teori psikologi barat. Selanjutnya, yang ketiga menurut Gerard Corey. Gerard Corey mendefinisikan konseling multikultural sebagai praktik bimbingan yang memperhatikan faktor-faktor budaya dalam proses konseling dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi hubungan antara konselor dan konseli. Poin utamanya yaitu Corey menyoroti bahwa konselor yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan teknik mereka untuk mengakomodasi perbedaan budaya, bukan memaksa konseli untuk menyesuaikan diri dengan teknik konselor. Yang selanjutnya adalah Arul Mani mengemukakan bahwa dalam konteks yang lebih relevan dengan budaya kolektif seperti di Indonesia, ya, sebagaimana yang konseling terutama dalam karir itu harus mempertimbangkan faktor keluarga dan komunitas, bukan hanya individu. Mengapa? Karena pentingnya pemahaman terhadap budaya kolektivisme itu, di mana keputusan individu seringkali dipengaruhi oleh harmoni keluarga. Dari pernyataan tadi semua kita bisa simpulkan, kita bisa sederhanakan bahwa konseling multikultural adalah sebuah pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang mengakui keberagaman identitas konseli sebagai faktor penentu keberhasilan intervensi. Hal ini menuntut konselor untuk melepaskan bias pribadi dan mengadopsi teknik yang fleksibel serta sensitif terhadap nilai-nilai budaya, etnis, dan juga sosial konseli. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Eka, dipersilahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pengaruh budaya pada relasi konselor dan klien. Berikut pengaruh latar belakang budaya terhadap dinamika hubungan konselor dan klien. Yang pertama adalah cara mengungkapkan masalah, itu ada terbuka, tertutup, lawan tertutup, dan somatisasi. Apa itu terbuka? Jadi gini, budaya mempengaruhi bagaimana konseling mengekspresikan masalah. Beberapa budaya cenderung terbuka, sementara yang lain tertutup atau tidak langsung. Bahkan, ada cenderung menyampaikan masalah dalam bentuk keluhan fisik atau somatisasi. Di dalam budaya barat, komunikasi cenderung langsung, eksplisit, dan verbal. Konseli merasa dihargai jika mereka mampu mengutarakan emosi secara spesifik. Masalah dianggap sebagai sesuatu yang harus dibedah secara rasional. Sedangkan somatisasi adalah ekspresi tekanan psikologis melalui keluhan fisik. Ia sering terjadi pada budaya memberikan stigma negatif pada gangguan mental. Jadi, ketika merasa sedih atau cemas, namun budayanya menganggap emosi tersebut sebagai tanda kelemahan, maka otak mengalihkan beban tersebut ke fisik agar lebih bisa diterima secara emosional, sehingga menimbulkan rasa sakit dalam tubuhnya yang efeknya kadang ada asam lambung, itu kan karena efek pikiran, pola pikir. Untuk selanjutnya ada persepsi konseling atau stigma atau penerimaan. Jadi, budaya menentukan apakah seseorang memandang konseling sebagai hal positif atau negatif. Dalam beberapa budaya, masalah psikologis masih dianggap tabu atau memalukan. Jadi, ketika seseorang itu pergi ke psikolog atau bercerita kepada konselor, maka klien dianggap mengumbar aib. Secara tidak langsung, prinsipnya adalah masalah dapur, masalah keluarga itu jangan sampai ada yang mengetahui, orang lain tidak boleh mengetahui karena itu dianggap aib. Yang selanjutnya ada pola relasi dan otoritas. Di sini terbagi menjadi klien, kolektivitas, cenderung pasif. Maksudnya adalah dalam budaya tertentu, misalnya budaya kolektivitas, konselor sering dianggap sebagai figur otoritas. Hal ini dapat membuat konselor lebih pasif dan bergantung pada arahan konselor. Jadi, sebagai konselor, banyak masyarakat yang menganggap bahwa konselor itu adalah
orang yang maha tahu, yang maha bijak, jadi dianggap seperti guru atau dokter yang mempunyai solusi atau jawaban dari masalah mereka. Yang berikutnya adalah nilai dan norma. Keputusan dipengaruhi keluarga. Kenapa demikian? Nilai budaya seperti kolektivitisme dan individualisme mempengaruhi tujuan konseling. Konseling dari budaya kolektif cenderung mempertimbangkan keluarga dalam pengambilan keputusan. Dimaksudnya individualisme adalah konseling melihat dari mereka secara entitas yang mandiri. Keberhasilan diukur dari pencapaian pribadi otonomi dan aktualisasi diri. Jadi fokus utamanya adalah apa yang terbaik untuk saya. Sedangkan kolektivitisme adalah konseling melihat dari mereka sebagai bagian dari jaringan sosial yang independent self, dan fokus utamanya adalah bagaimana keputusan saya mempengaruhi harmoni kelompok tersebut. Yang selanjutnya, pengaruh latar belakang budaya terhadap dinamika hubungan konselor adalah gaya komunikasi. Perbedaan gaya komunikasi langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan miskomunikasi jika konselor tidak peka terhadap konteks budaya. Gaya komunikasi adalah salah satu hambatan terbesar dalam konseling lintas budaya. Ketidakpekaan konselor terhadap konteks budaya seringkali membuat konseling merasa tidak dimengerti, dihakimi, bahkan tertekan. Misalnya, yang klien adalah dari Jawa Tengah, yang notabene mereka lebih soft cara berbicaranya, sedangkan yang seorang konselornya mungkin dari Madura yang lebih ketika berbicara nadanya pakai nada tinggi sehingga merasa terintimidasi seperti itu. Yang berikutnya adalah pembentukan hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik sangat dipengaruhi oleh kesamaan atau perbedaan budaya. Ketidakpekaan budaya dapat menghambat kepercayaan dan keterbukaan konseling. Budaya bahkan dapat menentukan teknik dan metode konseling yang digunakan oleh konselor, sehingga pendekatan tidak bisa disamakan untuk semua klien. Untuk selanjutnya, strategi meningkatkan efektivitas konseling multikultural. Di situ ada menurut model Sui et al. Yang pertama adalah awareness, sadari bias, stereotip, dan nilai pribadi. Maksudnya adalah konselor harus memiliki kesadaran kritis terhadap bias, nilai-nilai, stereotip pribadi mereka sendiri. Ciri-cirinya menyadari stereotip pribadi terhadap kelompok tertentu, memahami bagaimana latar belakang budaya mempengaruhi cara berpikir mereka, terus lalu menghindari sikap menganggap budaya sendiri atau diri pribadi itu yang paling benar. Contohnya, seorang konselor memahami bahwa cara pandangnya terhadap keluarga mungkin berbeda dengan klien dari budaya kolektif lainnya. Selanjutnya, knowledge, yaitu seorang konselor yang kompeten harus berusaha memahami secara spesifik dunia klien tanpa memberikan penilaian sepihak. Dalam hal ini mencakup sejarah, nilai, hambatan sosial, informasi budaya, memiliki pengetahuan spesifik tentang kelompok budaya yang tempat mereka bekerja. Terus dinamika sosial, memahami bagaimana penindasan, diskriminasi, dan stereotip mempengaruhi kehidupan klien secara psikologis. Selanjutnya adalah skills. Itu adalah keterampilan merujuk pada kemampuan konselor untuk menerapkan teknik dan relevan dan peka terhadap cara budaya. Dalam hal ini mencakup adaptasi teknik, yaitu mampu memodifikasi teknik konseling agar sesuai dengan nilai budaya klien. Misalnya pendekatan kolektivis untuk klien yang tidak individualis.
Selanjutnya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Sebagai konselor, memahami variasi gaya komunikasi seperti kontak mata, jarak fisik, serta penggunaan bahasa isyarat dalam budaya yang berbeda. Dan yang terakhir adalah advokasi, bertindak sebagai advokat bagi klien di luar ruang konseling jika hambatan sistematis menjadi penyebab utama masalah klien. Jadi ketiga aspek ini saling berkaitan dan sangat penting agar proses konseling menjadi efektif, etis, dan menghargai keragaman. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Dipersilakan. Oke. Strategi terapeutik dan operasional. Di sini menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu membangun kultural empati. Empati yang memahami konteks budaya dan alasan pengalaman klien. Yang kedua yaitu pendekatan pribumi, integrasikan kearifan lokal, metafora budaya, dan nilai religius bila relevan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas komunikasi, sesuaikan gaya dengan high konteks atau low konteks kultural. Jadi ketika kita memberi bimbingan kepada siswa atau apa, ya diusahakan menggunakan bahasa-bahasa yang baik, lemah lembut, sesuai dengan kulturnya. Kemudian yang kedua yaitu hambatan dan cara mengatasinya. Di sini ada 3 bagian, yaitu bahasa, klarifikasi berkala, gunakan bahasa netral dan hangat, stereotyping, yaitu fokus pada individualitas dalam konteks budaya. Yang ketiga yaitu class-bound values, fleksibel dalam penjadwalan, pahami kebutuhan dasar klien, ekor rendah. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, konseling multikultural adalah pendekatan inti yang menuntut konselor melepaskan bias, mengembangkan kompetensi budaya, dan mengadaptasi teknik agar efektif di konteks keberagaman. Saran, 1. Pengembangan diri berkelanjutan untuk identifikasi bias. 2. Tingkat literasi budaya dan kearifan lokal. 3. Penelitian lanjutan pada kelompok spesifik terpencil. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua rekan saya yang telah menyampaikan pembahasan kali ini. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Nanti jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau yang belum paham, belum jelas, nanti bisa dikomen di video yang kami upload. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.